Haleluya dan Shalom untuk saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami saat ini. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, karena kami masih bisa berkumpul di rumah kami saat ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah, Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah Kasih Yesus Menjaga di Tengah Kegelapan. Dan pembacaan ayat emas Alkitab untuk renungan kita hari ini terambil dari kitab Mazmur 4 ayat 9 berkata, "Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur sebab Engkau saja ya Tuhan yang menempatkan aku diam dengan aman." Marilah kita mulai segmen kisah inspiratif. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti pernah mengalami malam yang terasa panjang. Malam yang tidak hanya gelap oleh hilangnya cahaya matahari, tetapi juga gelap karena beban masalah yang menumpuk di dalam hati. Ada rasa takut, ada rasa cemas, ada pikiran yang berputar tanpa henti, ada luka yang belum sembuh, ada doa yang seolah belum dijawab. Namun pada malam hari inilah Tuhan justru ingin menunjukkan kepada kita bahwa kasih Yesus selalu bekerja meskipun mata kita terpejam dan dunia sekitar terlihat sunyi. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tetap berjaga. Dan Tuhan mengawasi seluruh langkah umat yang dikasihinya dengan mata yang penuh perhatian dan hati yang penuh kasih. Satu kisah inspiratif datang dari seorang ibu muda yang sedang menghadapi pergumulan berat. Ia harus merawat anaknya yang sakit keras sementara suaminya bekerja jauh di luar kota. Setiap malam ia berjaga sendiri di rumah sakit. Di saat semua orang tertidur pulas, ia duduk di samping tempat tidur anaknya sambil memegangi tangan kecil si buah hati. Ia berdoa, ia menangis, ia berharap mujizat segera datang. Namun setelah berhari-hari menunggu, kondisi anaknya tidak menunjukkan perubahan. Pada suatu malam ia hampir menyerah, ia merasa sendirian. Ia merasa Tuhan jauh. Dalam kelelahan, ia sempat berkata dalam hati bahwa Tuhan sudah meninggalkannya. Namun tepat pada malam itu seseorang yang tidak ia kenal datang mendekatinya dan memberikan secari kertas. Pada kertas itu tertulis satu kalimat sederhana, "Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Aku tahu engkau lelah, engkau tidak sendiri. Aku menjagamu." Ibu muda itu terdiam. Ia menangis, tetapi bukan lagi air mata keputusasaan. Air mata itu berubah menjadi air mata kekuatan baru. Ia menyadari bahwa Tuhan memeluknya melalui perhatian seseorang yang tidak diketahui namanya. Malam itu ia tidak lagi merasa sendiri. Kasih Tuhan nyata meski dalam gelap. Dalam kehidupan kita seringkali Tuhan mengirimkan jawaban bukan dalam bentuk teriakan besar, melainkan dalam bisikan lembut. Bukan melalui gemuruh petir, tetapi dalam suara hati yang damai. Bukan melalui kejadian spektakuler, tetapi melalui kehadiran orang yang tiba-tiba muncul di waktu yang tepat. Itulah cara Tuhan bekerja.
Ia hadir melalui sesuatu yang sederhana namun penuh arti. Ia tidak membiarkan kita menghadapi malam kehidupan tanpa cahaya. Yesus adalah terang yang selalu menyala. Walaupun dunia berusaha memadamkannya, namun terang Yesus tidak bisa dipadamkan oleh kegelapan apapun. Ada seorang pria lanjut usia yang tinggal sendiri setelah istrinya meninggal dunia. Setiap malam ia duduk di kursi goyang menatap jendela dan berharap istrinya mengetuk pintu dan kembali. Kesepian membuatnya hampa, ia mulai kehilangan semangat hidup. Ia bahkan sempat bertanya dalam doa mengapa Tuhan tidak membawanya pergi saja, karena dunia ini terasa begitu kosong tanpa pendamping hidupnya. Suatu malam ia mendengar ketukan di pintu rumahnya. Ia membuka pintu dan melihat anak-anak tetangganya datang membawakan makanan. Mereka tersenyum dan berkata, "Kami tahu kakek sendirian. Kami ingin menemani kakek makan malam." Pria tua itu terharu. Ia merasakan cinta Tuhan menyentuh hatinya melalui 3 anak kecil tersebut. Malam yang tadinya sepi berubah menjadi malam penuh sukacita. Ia kembali mengingat bahwa Tuhan masih menitipkan alasan untuk tetap hidup. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk melihat kasih-Nya bekerja melalui orang-orang sederhana di sekitarnya. Setiap kita mungkin sedang melalui malam yang berbeda. Ada yang bergumul dengan sakit penyakit, ada yang sedang menghadapi masalah keluarga yang tidak kunjung selesai. Ada yang sedang terhimpit masalah ekonomi, ada yang hidup dalam tekanan pekerjaan. Ada yang dikhianati sahabat, ada yang hatinya hancur karena cinta yang dikecewakan, ada yang merasa hidupnya tidak berharga lagi. Namun satu hal yang harus selalu kita ingat adalah bahwa Tuhan tidak pernah berhenti memperhatikan kita. Tuhan tidak berhenti bekerja hanya karena malam datang. Justru di malam hari Tuhan membuka kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan-Nya dengan cara yang tidak selalu kita mengerti saat ini. Ketika kecemasan datang meneror hati kita, ketika kesendirian mengisi ruang pikiran kita, ketika kebingungan membuat kita sulit bernapas, Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk berjaga atas hidup kita. Ia memegang tangan kita meskipun kita tidak merasakannya. Ia berbicara ke dalam hati kita meskipun telinga kita tidak mampu mendengarnya. Ia menghibur kita melalui damai yang tiba-tiba muncul tanpa alasan. Itu semua adalah kasih Yesus yang tidak kelihatan tetapi nyata. Kasih yang menjaga kita sepanjang malam. Ada sebuah pengalaman rohani dari seorang pemuda yang kehilangan pekerjaannya. Ia merasa gagal. Ia merasa masa depannya hancur. Dalam kekecewaan ia menyalahkan dirinya sendiri dan bahkan menyalahkan Tuhan. Ia bertanya mengapa Tuhan begitu tega padanya. Malam-malamnya penuh dengan tangisan dan tekanan berat. Namun pada suatu malam ketika ia berdoa dengan sisa kekuatan yang ada, ia merasakan damai seolah selimut tebal melingkupi dirinya. Dalam keheningan malam itu ia mendengar suatu dorongan halus dalam hatinya yang berkata, "Aku sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Bersabarlah, percayalah." Ia bangun dengan perasaan berbeda pada keesokan harinya. Bukan karena semua masalah selesai, bukan karena pekerjaan langsung ia dapatkan kembali, tetapi karena ia yakin Tuhan sedang memegang kendali. Tidak lama kemudian ia mendapatkan pekerjaan baru yang ternyata jauh lebih baik daripada pekerjaan sebelumnya. Malam yang kelam mengantar pada pagi yang penuh berkat. Dalam kehidupan iman kita harus percaya bahwa setiap malam memiliki batasnya. Kegelapan tidak akan berkuasa selamanya. Matahari akan terbit kembali. Begitu pula dengan masalah yang kita hadapi. Tidak ada satupun penderitaan yang kekal bagi anak-anak Tuhan. Ada waktunya air mata berganti dengan senyuman. Ada waktunya pergumulan berubah menjadi kesaksian. Ada waktunya derita berubah menjadi pujian. Tuhan memperhitungkan air mata kita.
Tidak ada satupun yang luput dari perhatiannya. Saat ini jika engkau merasa terbeban berat, jika engkau merasa lelah menghadapi semua tekanan, jika engkau merasa sudah tidak mampu lagi berjalan, biarkan Tuhan mengambil alih. Serahkan seluruh kekhawatiranmu kepadanya. Katakan dengan jujur bahwa engkau membutuhkan Tuhan. Undang Yesus masuk ke dalam ruang gelap hatimu. Biarkan Dia menyalakan terang yang sejati dan mengusir semua kecemasan yang menyiksamu selama ini. Berdoalah dan percaya bahwa Tuhan akan bertindak. Mungkin depanmu masih terlihat gelap, tetapi peganglah janji Tuhan bahwa kasih-Nya tidak berubah. Ia tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Bayangkan malam ketika Yesus berada di Taman Getsemani sebelum Ia ditangkap. Itu adalah malam yang penuh tekanan. Ia berdoa dengan peluh yang menetes seperti darah. Ia memikirkan penderitaan yang akan Ia tanggung. Ia dikhianati oleh murid yang Ia kasihi. Namun dalam malam kelam tersebut, Ia tetap taat. Ia tetap percaya kepada Bapa. Dari malam itu muncullah pagi kebangkitan. Dari kegelapan itu terpancar keselamatan dunia. Artinya malam yang kita hadapi pun menyimpan rencana Allah yang jauh lebih besar dari yang mampu kita pahami sekarang. Jika Yesus sanggup melewati malam tersulit dalam sejarah manusia, maka Ia sanggup menolong kita melewati malam-malam kita. Tidak ada malam yang terlalu gelap, sehingga Tuhan tidak menemukan kita. Tidak ada kesedihan yang terlalu dalam, sehingga Tuhan tidak sanggup mengangkat kita. Tidak ada luka yang terlalu parah, sehingga Tuhan tidak bisa menyembuhkan kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah percaya dan bersandar pada kasih Yesus dengan hati yang penuh pengharapan. Malam hari adalah waktu terbaik untuk kembali mengingat semua kebaikan Tuhan sepanjang hari. Kadang kita terlalu fokus pada masalah hingga lupa bahwa kita masih bernafas, kita masih hidup, kita masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki keadaan, kita masih memiliki keluarga, kita masih memiliki masa depan, kita masih memiliki Tuhan yang ajaib. Ketika kita mulai mengucap syukur, maka damai akan mengalir seperti sungai. Kekhawatiran akan berganti dengan keyakinan bahwa segala sesuatu berada di tangan Tuhan. Jika engkau merindukan tidur yang damai, maka bawalah segala bebanmu ke dalam doa. Jangan biarkan kecemasan tidur lebih dulu daripada engkau. Jangan izinkan pikiran negatif mencuri kedamaianmu. Katakan kepada dirimu sendiri bahwa malam ini engkau mau percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Ada kuasa dalam menyerahkan kendali. Ada ketenangan dalam percaya kepada janji Tuhan. Ada sukacita dalam mengetahui bahwa esok akan lebih baik karena Tuhan yang memegang hari depan. Kasih Yesus tidak berhenti meskipun lampu kamar kita padam. Kasih Yesus tidak beristirahat meskipun kita tertidur. Kasih Yesus menjaga kita dari bahaya yang tidak terlihat oleh mata. Kasih Yesus memperbaiki hal-hal yang rusak di dalam hati kita tanpa kita sadari. Besok pagi, ketika kita bangun, kita akan menyadari bahwa kita masih hidup. Itu berarti Tuhan belum selesai bekerja dalam hidup kita. Maka malam ini pejamkanlah matamu dengan iman. Letakkan semua bebanmu di kaki Tuhan. Biarkan tangan kasih Yesus memelukmu. Biarkan damainya memenuhi ruangan dimanapun engkau berada sekarang. Meski gelap di luar, tetapi terang Kristus menyala di dalam hatimu. Engkau tidak sendiri. Engkau tidak ditinggalkan. Engkau tidak dilupakan. Tuhan itu ada. Tuhan itu dekat. Tuhan itu setia. Dan Tuhan akan mengubah malam gelapmu menjadi pagi yang baru. Percayalah bahwa hari-hari terbaik dalam hidupmu belum berlalu. Percayalah bahwa Tuhan masih memiliki rencana besar yang sedang Ia bentuk perlahan. Percayalah bahwa engkau sedang dipersiapkan untuk mengalami mujizat yang lebih besar. Bersandarlah malam ini kepada Yesus yang tidak pernah tertidur. Ia akan menjagamu. Ia akan memberikan rasa aman.
dan Ia akan memberikan kekuatan baru saat engkau bangun nanti. Kasih Tuhan sanggup menenangkan jiwa kita di malam hari. Setiap manusia pernah dihadapkan pada malam yang penuh kebingungan dan kegelisahan. Setiap pikiran terasa seperti angin badai yang terus menghantam hati kita tanpa henti. Ketika kita mencoba memejamkan mata, bayangan-bayangan masalah justru semakin jelas terlihat. Namun di tengah pergumulan itu, Tuhan ingin kita belajar untuk melepaskan dan percaya. Kita tidak perlu memikul beban yang tidak sanggup kita tanggung sendirian. Kita memiliki Tuhan yang besar. Kita memiliki Yesus yang sanggup menggantikan ketakutan dengan ketenangan. Biarkan kasih-Nya bekerja malam ini. Biarkan damai-Nya masuk ke dalam setiap ruang hati kita yang sedang letih. Kadang kita merasa bahwa diri kita yang paling memahami masalah yang sedang kita hadapi. Kita berusaha menyelesaikan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Kita mengatur, kita merencanakan, kita menekan diri kita untuk tetap kuat dan tegar. Namun semakin kita memaksa diri sendiri, semakin berat beban itu terasa. Tuhan tidak meminta kita untuk menjadi pahlawan dalam masalah kita sendiri. Tuhan ingin kita datang kepadanya dan berkata dengan rendah hati bahwa kita membutuhkan Dia. Ada saat-saat di mana menyerah kepada Tuhan bukan kekalahan tetapi justru kemenangan iman. Di malam seperti ini, penyerahan total menjadi pintu untuk menerima damai yang berasal dari surga. Ingatlah bahwa malam selalu membawa kesempatan untuk Tuhan bekerja dengan cara yang tidak kita lihat. Seringkali justru pada waktu kita terlelap, Tuhan sedang menata jalan, Tuhan sedang memulihkan hati, Tuhan sedang mengarahkan langkah-langkah yang harus kita tempuh keesokan hari. Ketika kita tidur, Tuhan tetap bekerja. Ketika kita tidak melihat jalan keluar, Tuhan sedang membuka pintu yang baru. Jika kita mempercayakan malam kita kepada Tuhan, maka pagi kita akan penuh dengan sukacita, pagi kita akan penuh dengan harapan, pagi kita akan penuh dengan kekuatan yang baru. Ada sebuah kesaksian tentang seseorang yang setiap malam dihantui kecemasan yang luar biasa. Ia takut tidur karena mimpi buruk yang selalu datang. Ia takut malam karena ia merasa seorang diri. Namun suatu hari seseorang memberikannya nasihat sederhana. Sebelum tidur ucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk 3 hal saja yang masih engkau miliki. Mungkin itu kesehatanmu, mungkin itu keluargamu, mungkin itu pekerjaanmu, atau bahkan hanya hari ini yang mampu engkau lalui. Ia mulai melakukannya setiap malam. Awalnya sulit karena pikirannya dipenuhi hal negatif. Namun sedikit demi sedikit rasa syukur itu mengalir dan mengubah cara pandangnya. Ia mulai menyadari bahwa kehidupannya tidak seburuk yang ia bayangkan. Ia mulai merasakan damai ketika tidur. Mimpi buruk itu hilang. Ia pun kembali tidur dengan nyenyak. Terkadang langkah kecil ketaatan membawa perubahan besar dalam hidup kita. Hidup kita juga seperti itu. Ketika kita memilih untuk melihat kebaikan Tuhan, maka hati kita akan semakin tenang. Ketika kita memilih percaya daripada khawatir, maka damai akan mengalir seperti sungai. Ketika kita menyerahkan semuanya kepada Yesus, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan mengambil alih kendali. Tuhan tidak ingin kita hidup dengan hati penuh ketakutan. Tuhan ingin kita menikmati setiap malam yang Ia berikan sebagai waktu untuk beristirahat dan disegarkan kembali. Ada orang-orang yang malam harinya penuh dengan pertengkaran. Rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang dan tempat penuh cinta berubah menjadi tempat penuh luka dan amarah. Kata-kata kasar melukai hati, suasana menjadi panas dan tidak nyaman. Namun malam bisa menjadi awal pemulihan. Malam bisa menjadi waktu ketika seseorang memberanikan diri untuk meminta maaf. Malam bisa menjadi waktu ketika hati yang keras mulai dilembutkan oleh Tuhan. Kadang hanya satu pelukan, satu kalimat sederhana, "Maafkan aku,"
atau aku mencintaimu, yang mampu memulihkan keluarga dan membuka pintu berkat kembali. Malam juga menjadi waktu di mana kita bisa mengingat bahwa hidup ini bukan hanya tentang pencapaian kita. Hidup ini bukan hanya tentang hasil kerja keras yang kita lakukan sepanjang hari. Hidup ini adalah tentang perjalanan bersama Tuhan. Hidup ini tentang bagaimana kita mengenal kasih-Nya lebih dalam setiap waktu. Saat lampu padam dan suara dunia mulai menghilang, kita baru menyadari bahwa diri kita terbatas dan rapuh. Tetapi Tuhan kita kuat dan tidak terbatas. Ia Allah yang sanggup menggendong kita. Ia Allah yang sanggup menuntun kita. Ia Allah yang sanggup menjaga kita dari segala bentuk kejahatan yang mungkin mengintai di malam hari. Ketika kita tidur, Tuhan memberikan hadiah kepada kita. Hadiah berupa pemulihan pikiran, pemulihan hati, bahkan pemulihan tubuh. Semua organ kita bekerja untuk memperbaiki hal-hal yang rusak selama aktivitas kita sepanjang hari. Nafas kita diatur dengan sempurna oleh Allah, jantung kita berdetak teratur tanpa kita sadari. Itu semua adalah bukti bahwa Tuhan mencintai kita tanpa jeda. Kasih Tuhan tidak menunggu kita bangun untuk mulai bekerja. Kasih Tuhan bekerja bahkan ketika kita tidak menyadarinya sama sekali. Jika hari ini engkau merasa dunia tidak mendukungmu, jika engkau merasa banyak hal berbalik melawanmu, Tuhan tetap ada di pihakmu. Dunia mungkin mempermalukanmu, dunia mungkin mengecewakanmu, tetapi Tuhan selalu memberikan pengharapan baru. Ketika engkau berjalan di dalam kegelapan, imanmu akan menjadi pelita. Engkau tidak melihat semuanya dengan jelas, namun engkau percaya langkahmu aman di tangan Tuhan. Itu yang membuat engkau mampu berjalan maju meskipun hati terasa takut. Banyak dari kita yang mencoba tidur sementara hati terus menangis. Tidak ada seorang pun yang tahu betapa besarnya pergumulan kita. Tidak ada seorang pun yang melihat betapa dalamnya luka kita. Tetapi Tuhan tahu semuanya, Tuhan mengerti semuanya, dan Tuhan peduli. Terkadang kita berpikir bahwa tidak ada yang memahami penderitaan kita. Namun kasih Tuhan selalu ada untuk mendengarkan keluh kesah kita yang terdalam. Tuhan hadir di sisi kita ketika tidak ada seorang pun yang bersedia tinggal untuk menemani kita. Malam yang kita lalui bisa menjadi sekolah iman yang luar biasa. Kita belajar untuk diam, kita belajar untuk mendengar suara Tuhan yang lembut, kita belajar untuk tidak mengandalkan diri sendiri. Kita belajar bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber kekuatan yang sejati. Bahkan saat air mata jatuh membasahi bantal kita, Tuhan menghitung setiap tetesnya, tidak ada yang sia-sia. Tuhan menggunakannya untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, menjadi pribadi yang lebih dewasa, menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Tuhan. Jika engkau merasa kakimu sudah tidak kuat lagi melangkah, Tuhan yang akan menopangmu. Jika engkau merasa hatimu terlalu hancur untuk diperbaiki, Tuhan yang akan menyembuhkanmu. Jika engkau merasa hidupmu terlalu kacau untuk dipulihkan, Tuhan yang akan menata semuanya kembali. Kasih Tuhan tidak melihat betapa buruknya masa lalumu, tetapi kasih Tuhan fokus pada betapa indahnya masa depan yang telah Ia rencanakan untukmu. Percayalah bahwa malam ini sesuatu yang besar sedang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Mungkin engkau belum melihat apapun, mungkin engkau belum merasakan perubahan apapun, tetapi iman adalah percaya sebelum melihat, iman adalah melangkah sebelum jalan terbuka. Iman adalah beristirahat dalam damai Tuhan meskipun badai masih bergemuruh. Unsur iman itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika engkau memutuskan untuk percaya, maka Tuhan akan memperlihatkan keajaibannya satu persatu. Sekarang peganglah janji Tuhan dalam hatimu. Biarkan firman yang pernah engkau dengar dan renungkan menjadi pelindung yang kuat di pikiranmu.
Jangan biarkan iblis mencuri ketenanganmu dengan menakut-nakuti engkau dengan ketidakpastian. Ingat bahwa engkau tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang terlebih besar dari semuanya. Ada Yesus yang selalu bersamamu. Ketika engkau merasa dunia gelap, ingatlah bahwa Yesus adalah terang yang hidup di dalam dirimu. Tidak peduli seberapa kelam malam kehidupanmu, Yesus sanggup memberikan cahaya yang cukup untuk melangkah satu hari lagi. Sekarang pilihlah untuk percaya, pilihlah untuk bersyukur, pilihlah untuk tertidur dalam pelukan kasih Tuhan. Dan ketika engkau terbangun di esok hari, engkau akan melihat bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Engkau akan melihat bahwa damai Tuhan tetap mengalir dalam kehidupanmu. Dan engkau akan melihat bahwa setiap malam yang kelam hanya sementara. Karena Tuhan sudah menyiapkan fajar baru yang penuh sinar harapan bagi hidupmu. Setiap pergumulan yang engkau hadapi hari ini bukanlah akhir dari ceritamu. Tuhan masih menulis setiap halaman kehidupanmu dengan cinta yang tidak terbatas. Mungkin ada bagian cerita yang terasa menyakitkan. Mungkin ada paragraf hidup yang membuat engkau jatuh berlutut. Namun ingatlah bahwa pena kehidupanmu tidak pernah berpindah ke tangan yang salah. Tuhan sendiri yang menggenggamnya. Tuhan sedang mempersiapkan bagian berikutnya yang akan membuat engkau tersenyum dan memuliakan Dia. Malam ini adalah waktu yang tepat untuk menyerahkan naskah kehidupanmu sepenuhnya kepada Tuhan. Biarkan Dia menambahkan bab baru yang indah di dalam hidupmu. Ketika engkau merasa semua pintu tertutup, Tuhan mungkin sedang menyiapkan pintu yang belum pernah engkau lihat sebelumnya. Ketika engkau merasa jalan buntu, Tuhan mungkin sedang menyingkirkan batu-batu besar di depanmu sehingga jalanmu menjadi lebih mudah esok hari. Kita seringkali hanya melihat apa yang ada di depan mata. Namun Tuhan melihat jauh melampaui batas pandangan kita. Tuhan mengetahui setiap detail masa depanmu lebih baik daripada dirimu sendiri. Maka tidak ada alasan untuk takut, tidak ada alasan untuk menyerah. Tidak ada alasan untuk berjalan dengan ketakutan. Ada seseorang yang selama bertahun-tahun hidup dengan rasa minder dan tidak percaya diri. Ia merasa dirinya tidak layak dan tidak berguna. Ia merasa setiap usahanya selalu gagal. Ia tidak melihat potensi apapun dalam dirinya. Setiap malam ia menangis karena merasa hidupnya tidak berarti. Namun suatu waktu ia mendengar seseorang berkata bahwa dirinya berharga di mata Tuhan. Kalimat itu sederhana tetapi mengubah seluruh gambaran hidupnya. Ia mulai percaya bahwa dirinya bukan kecelakaan, dirinya bukan kesalahan. Ia adalah pribadi yang diciptakan Tuhan dengan tujuan yang mulia. Dari malam yang penuh keraguan akhirnya lahirlah pagi penuh perubahan. Ia mulai mengejar mimpi yang sempat ia tinggalkan. Dan Tuhan membuka jalan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Mungkin malam ini engkau juga sedang meragukan dirimu sendiri. Mungkin engkau merasa orang lain jauh lebih baik, jauh lebih hebat, jauh lebih sukses. Dan engkau merasa tertinggal. Tetapi sadari bahwa Tuhan tidak pernah membandingkan engkau dengan orang lain. Tuhan menciptakanmu unik dengan rencana yang unik pula. Tidak perlu menjadi seperti orang lain untuk berharga. Engkau sudah berharga karena Tuhan yang menciptakanmu. Engkau tidak harus sempurna untuk dikasihi Tuhan. Engkau hanya perlu percaya bahwa kasih Tuhan sudah sempurna bagimu. Setiap manusia memiliki waktu pergumulannya masing-masing. Ada yang saat ini sedang menikmati kemenangan. Ada yang sedang berada pada puncak berkat. Namun ada juga yang saat ini sedang memikul beban yang berat. Jangan merasa iri ketika melihat orang lain bersukacita. Jangan merasa frustrasi ketika engkau belum menikmati apa yang mereka miliki. Tuhan bekerja dengan waktu yang berbeda bagi setiap anaknya. Berkatmu akan datang tepat pada waktu yang Tuhan tentukan. Malam ini mungkin engkau masih menunggu jawaban.
Namun ketahuilah bahwa penantianmu tidak sia-sia. Tuhan tidak menunda tanpa maksud. Tuhan menunda karena Ia sedang mempersiapkan yang terbaik untukmu. Kadang Tuhan menutup jalan karena Ia tahu jalan itu akan mencelakaimu. Kadang Tuhan memperlambat langkahmu karena Ia tahu engkau belum siap untuk apa yang engkau minta. Kadang Tuhan mengizinkan kita menangis agar mata kita dapat melihat pelajaran kehidupan lebih jelas. Semua itu bukan bentuk hukuman, tetapi bentuk perhatian Tuhan yang sangat dalam. Ia lebih peduli pada kedewasaan rohanimu daripada kecepatan pencapaianmu. Ia lebih peduli pada keselamatan kekalmu daripada rasa nyamamu sesaat. Jika engkau melihat kembali perjalanan hidupmu, engkau akan menemukan bahwa ada banyak hal yang dulu engkau sesali tetapi kini engkau syukuri. Ada banyak pintu yang dulu tertutup, tetapi kini engkau mengerti bahwa pintu itu tidak seharusnya engkau masuki. Itulah bukti bahwa Tuhan tidak hanya menyelamatkanmu dari musuh tetapi juga menyelamatkanmu dari keputusanmu sendiri. Tuhan terlalu mengasihimu untuk membiarkan engkau berjalan menuju kehancuran. Itulah mengapa terkadang Ia menghentikan langkahmu agar engkau tetap dalam rencananya yang sempurna. Malam ini gunakan waktumu sejenak untuk merenungkan kebaikan Tuhan yang sudah engkau nikmati sepanjang perjalanan hidupmu. Betapa banyak Tuhan menolongmu ketika engkau hampir menyerah. Betapa sering Tuhan menguatkanmu ketika engkau merasa tidak mampu lagi melanjutkan langkah. Betapa banyak air mata yang Tuhan ubah menjadi sukacita. Betapa banyak kegagalan yang berubah menjadi kemenangan besar. Setiap kejadian memiliki makna. Setiap pelajaran memiliki tujuan. Tuhan tidak pernah membiarkan sesuatu terjadi tanpa alasan ilahi. Ada seseorang yang pernah begitu kecewa dengan Tuhan. Ia merasa doanya tidak dijawab dan impiannya dihancurkan. Ia merasa Tuhan tidak peduli padanya. Namun setelah beberapa tahun berlalu, ia menoleh ke belakang dan menyadari bahwa kegagalan yang ia alami dahulu adalah titik awal dari perjalanan hidup yang jauh lebih indah. Tanpa kegagalan itu, ia tidak akan menemukan tujuan hidupnya yang sebenarnya. Ia lalu menyadari bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikannya. Tuhan justru memimpinnya menuju tempat yang lebih baik. Engkau juga akan memiliki kesaksian yang sama pada waktunya. Engkau akan berkata kepada dirimu sendiri bahwa Tuhan sungguh baik. Engkau akan berkata bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Engkau akan berkata bahwa malam-malam penuh air mata yang pernah engkau jalani bukanlah kelemahan melainkan kekuatan yang Tuhan bentuk dalam dirimu. Engkau akan bersyukur bahwa Tuhan tetap memegang tanganmu meskipun engkau seringkali ragu dan takut. Malam adalah kesempatan untuk mempercayai Tuhan dengan cara yang berbeda dibandingkan siang hari. Pada siang hari kita melihat terang dan merasa aman karena banyak orang di sekitar kita. Namun pada malam hari kita belajar untuk percaya tanpa melihat. Kita belajar untuk bersandar hanya pada Tuhan. Kita belajar untuk tidak bergantung kepada manusia. Itulah saat di mana iman kita bertumbuh. Itulah saat di mana kita belajar bahwa Tuhan adalah sandaran yang paling dapat diandalkan. Jika hari ini engkau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh rasa sakit, maka bawalah itu ke hadapannya. Biarkan Tuhan yang menyembuhkannya. Mungkin manusia mengecewakanmu. Mungkin ada orang yang melukai hatimu dengan kata-kata atau sikap yang tidak adil. Tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan tidak pernah melukai. Tuhan selalu menenangkan. Tuhan selalu memperbaiki hal-hal yang rusak dalam hati kita. Jangan pendam semua luka itu sendiri. Jangan biarkan malam menjadi lebih gelap dari seharusnya. Datanglah kepada Tuhan yang menjadi sumber terang kehidupan itu sendiri. Sekarang saatnya engkau beristirahat dengan tenang. Saatnya engkau mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Apapun yang tidak engkau pahami hari ini akan engkau pahami pada waktunya.
Apapun yang membuat engkau menangis hari ini akan membuat engkau tersenyum suatu hari nanti. Tuhan adalah Allah yang menepati janjinya. Jika Ia berjanji mengasihimu, maka kasih itu akan menjaga engkau sepanjang malam ini dan selama hidupmu. Pejamkan mata dan katakan kepada dirimu bahwa engkau aman di dalam tangan Tuhan. Tidak ada alasan untuk takut, tidak ada alasan untuk gelisah, tidak ada alasan untuk menyerah. Tuhan sedang bekerja untuk menolongmu. Dan ketika engkau membuka mata esok pagi, engkau akan melihat bahwa kasih Tuhan jauh lebih besar dari semua masalah yang pernah engkau hadapi. Kita perlu memahami bahwa iman kepada Yesus bukanlah hanya sebuah perasaan tetapi sebuah keyakinan yang memiliki dasar rasional yang kokoh. Banyak orang di dunia ini menganggap bahwa iman Kristen hanya sekadar kepercayaan buta. Mereka berpikir bahwa orang percaya hanya mengikuti apa yang diajarkan tanpa menggunakan logika dan nalar. Namun sesungguhnya kekristenan tidak pernah menolak akal sehat. Justru iman Kristen mengundang setiap manusia untuk berpikir secara mendalam. Iman Kristen mengajak kita untuk merenungkan siapa kita, dari mana kita berasal, dan kepada siapa kita harus menyerahkan hidup kita. Kekristenan tidak dibangun di atas mitos, tetapi di atas kebenaran yang dapat diuji melalui sejarah dan pengalaman hidup manusia. Dalam malam-malam pergumulan yang kita hadapi, kita mungkin berpikir apakah benar Tuhan ada dan peduli terhadap kita. Itu adalah pertanyaan yang wajar. Tuhan tidak pernah melarang kita bertanya. Bahkan Tuhan menghargai hati yang mencari kebenaran. Malam yang gelap kadang membuka ruang untuk kita berpikir lebih dalam tentang iman kita. Apakah Yesus sungguh hadir di dalam hidup kita? Ataukah kita hanya mengikuti sesuatu yang tidak pasti? Namun ketika kita menelusuri bukti-bukti yang nyata, kita akan menemukan bahwa iman kita tidak berdiri di atas angin. Iman kita berdiri di atas batu karang yang tidak tergoyahkan. Salah satu bukti terbesar bahwa Tuhan hidup adalah perubahan dalam kehidupan manusia. Tidak ada yang dapat mengubah karakter seseorang secara mendasar, kecuali kuasa Allah yang bekerja dari dalam hati. Banyak orang yang dahulu hidup dalam keputusasaan kini bangkit dan memiliki tujuan hidup. Banyak yang dahulu terikat oleh dosa kini menikmati kebebasan yang sejati. Banyak yang hatinya dulu dipenuhi kebencian kini dipenuhi kasih. Perubahan seperti ini tidak bisa dijelaskan dengan teori psikologi semata. Ada kuasa yang bekerja, ada kasih yang menjamah, dan kasih itu berasal dari Tuhan sendiri. Fakta bahwa kita memiliki kerinduan terhadap sesuatu yang lebih tinggi dari dunia ini merupakan salah satu bukti bahwa Tuhan itu ada. Jika manusia hanya makhluk biologis yang kebetulan terbentuk dari proses alam yang acak, maka mengapa kita memiliki kerinduan spiritual? Mengapa kita mencari makna? Mengapa kita bertanya tentang tujuan hidup? Tidak ada jawaban logis selain bahwa kita memang diciptakan oleh pribadi yang lebih tinggi. Pribadi itulah yang menaruh kekekalan di dalam hati kita. Itulah mengapa manusia tidak akan pernah puas hanya dengan materi atau kesenangan dunia. Hati manusia hanya akan benar-benar tenang ketika ia menemukan Tuhan. Ketika engkau mengalami malam kelam dalam hidupmu dan engkau berseru kepada Tuhan, ada sesuatu yang menjawab dari dalam hatimu. Ada damai yang turun tanpa alasan logis. Ada kekuatan yang muncul meskipun tubuhmu lelah. Ada keyakinan bahwa engkau tidak sendirian meski tidak ada satupun manusia yang berada di sisimu. Itu bukan sugesti. Itu bukan sekadar harapan kosong. Itu adalah respon Allah kepada doa-doa yang engkau naikkan. Jika Tuhan tidak ada maka doa itu tidak akan menghasilkan apapun. Namun kenyataan bahwa doa mengubah situasi batin kita menunjukkan bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan bekerja. Dalam perjalanan hidup kita, kita akan bertemu dengan orang-orang yang meremehkan iman kita.
Mereka mungkin mengatakan bahwa iman Kristen tidak relevan dengan dunia modern. Mereka menganggap bahwa ketergantungan kepada Tuhan adalah tanda kelemahan. Namun kekristenan justru mengajarkan bahwa manusia bukan makhluk lemah tanpa nilai. Kekristenan mengajarkan bahwa manusia berharga karena Tuhan menciptakannya dengan tujuan yang mulia. Ketika seseorang merendahkan keberadaan Tuhan, maka sebenarnya ia merendahkan nilai dirinya sendiri sebagai manusia, sebab tanpa Tuhan manusia hanyalah debu yang sementara. Tetapi dengan Tuhan manusia memiliki tujuan kekal. Apologetik mengajak kita untuk melihat logika di balik iman kita. Jika dunia ini tercipta dengan keteraturan yang sempurna, maka harus ada pencipta yang maha teratur. Jika hati manusia memiliki kapasitas untuk mengasihi, maka harus ada sumber kasih yang lebih tinggi dari diri kita. Jika keadilan sejati ada dalam hati kita, maka harus ada standar keadilan yang mutlak. Semua itu mengarahkan kita kepada Tuhan sebagai jawaban yang paling konsisten dan paling masuk akal terhadap asal-usul kehidupan dan tujuan keberadaan manusia. Malam ini ketika kita menatap langit yang gelap dengan bintang yang berkelip-kelip, kita sebenarnya sedang melihat bukti kebesaran Tuhan dalam wujud yang paling nyata. Tata surya ini teratur. Planet-planet bergerak pada porosnya masing-masing tanpa tabrakan. Atmosfer bumi menjaga kita agar tetap hidup. Jarak bumi dari matahari diatur dengan sangat tepat. Semua itu tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Semuanya menunjukkan bahwa ada sang perancang yang sengaja menata semuanya dengan sangat cermat. Jika alam semesta saja dipelihara oleh Tuhan, maka terlebih lagi hidupmu akan Tuhan pelihara. Ada sebuah kisah tentang seorang ilmuwan ternama yang sepanjang hidupnya menolak keberadaan Tuhan. Ia percaya bahwa semua hal dapat dijelaskan melalui sains. Namun ketika ia menghadapi kejadian besar yang mengguncang hidupnya, ia menyadari bahwa ilmu pengetahuan tidak bisa menjawab kebutuhan terdalam hatinya. Ia akhirnya berlutut dan berkata bahwa ada kekosongan dalam hati yang hanya dapat diisi oleh Tuhan. Ia menemukan bahwa di balik seluruh pengetahuan manusia ada satu unsur yang tidak dapat diabaikan, yaitu iman. Ilmu pengetahuan menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi, tetapi iman menjelaskan mengapa kita ada dan untuk apa kita hidup. Ketika kita merenungkan semua kebenaran ini, maka iman kita semakin kuat. Kita menyadari bahwa kita tidak sedang percaya kepada sesuatu yang kosong. Kita tidak sedang mengikuti ajaran yang dibuat-buat. Kita percaya kepada Allah yang pernah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ia mengasihi kita. Ia memahami kita. Ia peduli pada setiap tetes air mata kita. Tidak ada agama lain yang menunjukkan kasih Allah sedalam itu kepada manusia. Tuhan tidak hanya memerintah, tetapi Ia turun merendahkan diri demi menyelamatkan kita. Itulah inti iman kita. Dalam kegelapan malam, Tuhan menyediakan kesempatan untuk kita bertanya dan mencari. Tuhan tidak marah ketika kita meragukan sesuatu. Tuhan justru ingin kita bertanya kepadanya, sehingga Ia dapat menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya. Malam-malam ketika kita gelisah adalah waktu untuk mencari kedalaman iman. Kita bertanya, kita berpikir, kita bergumul. Namun pada akhirnya kita akan menemukan bahwa Tuhan adalah jawaban dari seluruh pencarian itu. Jika engkau merasakan tekanan yang berat di dalam hidupmu malam ini, maka itu bukan berarti Tuhan meninggalkanmu. Justru dalam tekanan itu, Tuhan sedang memurnikan imanmu. Tuhan sedang menyingkirkan lembah-lembah yang membuatmu jauh darinya. Tuhan sedang menguatkan engkau untuk menghadapi hari-hari yang lebih besar yang sudah menanti di depan. Tuhan sedang membangun keteguhan imanmu agar engkau mampu menjawab setiap keraguan dari dunia ini dengan keyakinan yang teguh. Apologetik Kristen mengajarkan bahwa iman bukanlah pelarian dari realitas. Iman justru menghadapi realitas dengan cara yang lebih kuat.
Dunia mengajarkan kita untuk bergantung kepada kekuatan diri sendiri. Namun, iman Kristen mengajarkan bahwa ketika kekuatan sendiri habis maka ada kekuatan Tuhan yang mengambil alih. Dunia mengajarkan bahwa hidup ini hanya sementara dan tidak ada akhir yang pasti. Namun, iman Kristen mengajarkan bahwa hidup kita memiliki tujuan kekal bersama Tuhan selamanya. Malam ini bukalah hatimu untuk melihat Tuhan bekerja. Biarkan Tuhan menjawab setiap keraguanmu, bukan hanya melalui kata-kata tetapi melalui pengalaman nyata bersama Dia. Mungkin hari-hari ini engkau sering bertanya mengapa Tuhan mengizinkan masalah menimpa hidupmu. Namun percayalah bahwa Tuhan tidak sedang membuatmu menderita tanpa alasan. Tuhan sedang membuatmu semakin kuat dalam iman. Tuhan sedang membuktikan bahwa kasih-Nya tidak tergantung situasi. Kasih Tuhan tetap ada meskipun engkau sedang melalui lembah yang paling dalam. Saat engkau berdiri sendirian dalam gelap, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah berhenti memperhatikanmu. Ia mencintaimu bukan karena engkau sempurna, tetapi karena Ia sempurna. Hubungan kita dengan Tuhan tidak ditopang oleh kemampuan kita, namun ditopang oleh kasih-Nya yang tidak pernah berhenti. Ketika imanmu goyah, Tuhan tetap setia. Ketika engkau meragukan kasih Tuhan, Ia tetap mengasihimu. Itulah alasan mengapa kita boleh percaya kepadanya sepenuhnya. Iman Kristen selalu memiliki jawaban terhadap pertanyaan terbesar manusia. Dari mana kita datang? Mengapa kita hidup? Kemana kita akan pergi setelah semuanya berakhir? Semua itu terjawab dalam pribadi Tuhan sendiri. Dunia mencari jawaban pada filosofi rumit dan spekulasi yang panjang. Namun Tuhan memberikan jawaban melalui cinta. Cinta yang nyata. Cinta yang dapat dirasakan. Cinta yang sanggup menyembuhkan setiap luka terdalam yang manusia miliki. Percayalah malam ini bahwa Tuhan benar-benar hadir di dekatmu. Ia tidak jauh seperti yang kau bayangkan. Ia ada di ruang ini bersamamu. Ia mendengar setiap keluhan yang tidak mampu engkau ucapkan dengan kata-kata. Ia mengerti setiap pergulatan yang terjadi dalam batinmu. Engkau tidak perlu berpura-pura kuat. Engkau tidak perlu menyembunyikan kelemahanmu. Tuhan menerima engkau apa adanya, dan Ia akan menolong engkau untuk menjadi apa yang Ia rencanakan sejak semula. Kasih dan pemeliharaan Tuhan menguatkan kita di tengah malam. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita mendapati bahwa Tuhan selalu hadir dan bekerja bahkan ketika manusia tidak melihat apa yang sedang Ia lakukan. Ekspositori iman mengajarkan kita untuk melihat makna yang lebih dalam dari setiap kebenaran firman. Pada malam hari seperti ini kita merenungkan bahwa Tuhan adalah pribadi yang menjaga kita tanpa pernah terlelap. Kasih-Nya tidak pernah berhenti sekalipun hari sudah gelap. Pemeliharaannya tidak pernah tertunda sekalipun kita merasa semua pintu tertutup. Malam adalah waktu bagi kita untuk percaya sepenuhnya kepada kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Ketika siang hari mungkin kita dipenuhi aktivitas dan kesibukan yang menyita perhatian kita. Kita bisa saja begitu sibuk hingga melupakan bahwa kita membutuhkan Tuhan untuk mengatur langkah-langkah kita. Namun malam hari membuat kita berhenti sejenak. Di dalam keheningan kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun. Di dalam keheningan kita belajar untuk mendengar suara Tuhan lebih jelas. Hati yang lelah menemukan keteduhan ketika kita berdiam di hadapan Tuhan dan membiarkan firman-Nya menuntun pikiran kita. Ekspositori iman menolong kita memahami bahwa hidup ini bukan hanya tentang apa yang kita lihat di dunia. Hidup ini adalah perjalanan rohani yang terus bertumbuh setiap hari. Tuhan ingin membawa kita semakin mengenal diri-Nya. Tuhan ingin membentuk kita menjadi pribadi yang kuat dalam iman. Tuhan ingin mengajari kita supaya percaya bukan hanya ketika segala sesuatu baik-baik saja, tetapi juga ketika gelap malam menyelimuti hidup kita.
Tuhan ingin kita memegang teguh kebenaran firman yang sudah Ia nyatakan kepada kita. Banyak orang mengalami malam yang penuh kecemasan karena mereka tidak mengetahui siapa yang menjaga hidup mereka. Namun bagi orang percaya, tidak ada malam yang terlalu kelam untuk dihadapi. Tuhanlah yang menempatkan kita diam dalam aman. Tuhanlah yang menjadi benteng perlindungan bagi kita ketika kita tidur. Tuhanlah yang menjaga kita dari segala mara bahaya yang tidak terlihat. Tuhanlah yang menyiapkan masa depan kita sejak kita memejamkan mata malam ini hingga kita bangun di pagi hari nanti. Ekspositori iman menunjukkan bahwa kasih Tuhan bukan teori. Kasih Tuhan bukan hanya kata-kata manis. Kasih Tuhan adalah tindakan nyata yang menyentuh kehidupan kita setiap saat. Ketika engkau bangun dari tidurmu, engkau bisa merasakan napas yang masih mengalir dengan teratur. Itu adalah kasih Tuhan. Ketika engkau membuka mata dan melihat keluarga yang engkau kasihi masih ada di sampingmu, itu adalah kasih Tuhan. Ketika engkau bisa menjalani kehidupan sehari-hari meski banyak tekanan menghadangmu, itu adalah bukti bahwa Tuhan memegang engkau begitu kuat. Malam yang gelap seringkali menguji seberapa dalam pengertian kita akan kebenaran firman Tuhan. Ekspositori iman memberi kita kejelasan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan pekerjaannya di tengah jalan. Jika Ia sudah memulai pekerjaan yang baik dalam hidupmu, Ia juga yang akan menyelesaikannya. Engkau mungkin tidak melihat hasilnya sekarang. Engkau mungkin merasa jalanmu buntu. Namun Tuhan sedang bekerja secara perlahan tetapi pasti untuk membawa engkau kepada rencana terbaiknya. Seorang anak kecil pernah merasa takut saat tidur karena lampu kamar dimatikan. Ia berteriak memanggil ibunya karena ia tidak dapat melihat apa-apa. Sang ibu lalu datang dan memeluknya sembari berkata bahwa meski ia tidak bisa melihat apa-apa namun dirinya tetap berada di sampingnya. Demikian juga Tuhan. Meskipun kita tidak dapat melihat tangan Tuhan bekerja, Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu hadir. Ia selalu menjaga. Ia selalu mengasihi kita tanpa henti. Ekspositori iman membawa kita untuk melihat bahwa apa yang Tuhan lakukan tidak pernah salah arah. Tuhan tahu kapan harus menjawab doa kita. Tuhan tahu kapan harus memulihkan hati kita. Tuhan tahu kapan harus membuka pintu berkat. Tuhan tidak hanya memperhatikan apa yang kita inginkan tetapi lebih memperhatikan apa yang kita butuhkan. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kita bayangkan. Itulah alasan kita harus tetap percaya meskipun malam kita panjang. Banyak orang bertanya mengapa Tuhan mengizinkan pergumulan datang di dalam hidup kita. Namun firman Tuhan menjelaskan bahwa melalui pergumulan kita dibentuk. Melalui pergumulan kita semakin dekat kepada Tuhan. Melalui pergumulan karakter kita ditempa supaya semakin kuat. Tuhan tidak ingin kita mudah goyah ketika badai kehidupan datang. Tuhan ingin kita melekat kepadanya dan tahu bahwa hanya Dia satu-satunya sandaran yang dapat dipercaya. Tanpa ujian mungkin kita tidak akan pernah menyadari betapa luar biasanya kuasa Tuhan dalam hidup kita. Ekspositori iman mengarahkan kita untuk melihat bahwa setiap detik kehidupan kita memiliki tujuan rohani. Tidak ada satupun kejadian yang sia-sia bagi anak-anak Tuhan. Air mata yang jatuh malam ini menjadi benih yang akan bertumbuh menjadi sukacita di hari mendatang. Keraguan yang pernah datang akan berubah menjadi kesaksian yang memperkuat iman banyak orang. Kelemahan yang engkau rasakan hari ini menjadi bukti bahwa Tuhan sanggup memberikan kekuatan yang lebih besar lagi dari sebelumnya. Ketika hatimu merasa berat untuk melanjutkan langkah, berhentilah sejenak dan berdoalah. Ingatlah bahwa Tuhan selalu mendengar seruan anak-anaknya. Tuhan tidak tuli terhadap keluhan kita. Tuhan tidak diam terhadap pergumulan kita.
Ekspositori iman menolong kita memahami bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau menghadapi sesuatu yang melebihi kekuatanmu. Ketika engkau berada di batas kemampuanmu, disitulah Tuhan mulai menyatakan kuasa-Nya. Dalam hidup ini, kita sering berusaha mengambil kendali penuh atas segalanya. Kita merasa bahwa masa depan ada di tangan kita sendiri. Namun malam hari mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak memiliki kuasa atas segala sesuatu. Kita tidak memiliki kontrol penuh atas nafas kita sendiri. Kita hanya dapat tidur dengan tenang ketika percaya bahwa hidup ini berada dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ekspositori iman meneguhkan bahwa menyerahkan hidup kepada Tuhan bukan kelemahan tetapi keputusan iman yang bijaksana. Ketika engkau tidur malam ini, ingatlah bahwa Tuhan tetap bekerja untukmu. Ia sedang memulihkan luka yang engkau tidak tahu bagaimana menyembuhkannya. Ia sedang menyingkirkan hal-hal yang menghalangimu menerima berkat besar yang sudah Ia siapkan. Ia sedang menyiapkan perjumpaan-perjumpaan baru yang akan mengubah arah hidupmu menjadi lebih baik. Ia sedang mempersiapkan kejutan ilahi yang akan membuat hidupmu semakin memancarkan kemuliaan Tuhan. Ekspositori iman juga mengajarkan bahwa setiap langkah yang Tuhan berikan adalah langkah yang pasti. Tuhan tidak pernah salah memimpin, Tuhan tidak pernah salah menuntun. Kadang kita masih ragu dan takut untuk berjalan maju karena jalan yang harus kita tempuh belum terlihat jelas. Namun iman mengarahkan kita untuk tetap melangkah dengan keberanian. Karena Tuhan sudah ada di depan untuk memastikan bahwa jalan itu aman bagi kita. Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Itulah alasan kita tetap dapat berjalan meskipun malam masih menutupi pandangan kita. Malam ini Tuhan mengajak engkau untuk menyerahkan seluruh hidupmu kepadanya. Ia ingin engkau percaya bahwa Ia akan menjaga engkau. Ia ingin engkau yakin bahwa engkau tidak akan dibiarkan jatuh. Ia ingin engkau tahu bahwa Ia memegang masa depanmu dengan penuh perhatian. Tidak ada rencana jahat dalam hati Tuhan terhadap anak-anak-Nya. Semua yang Ia lakukan adalah kebaikan yang akan mendatangkan sukacita yang lebih besar daripada yang engkau duga. Sekarang bukalah hati dan pikiranmu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarkan Tuhan menenangkan badai yang bergemuruh dalam batinmu. Biarkan Tuhan membungkus engkau dengan damai yang melampaui segala akal. Biarkan Tuhan mengubah rasa cemasmu menjadi rasa aman yang indah. Biarkan Tuhan memelukmu malam ini dengan kasih yang tidak pernah gagal. Tuhan adalah sandaran yang tidak akan pernah goyah. Tuhan adalah perlindungan yang tidak akan pernah runtuh. Tuhan adalah jawaban atas semua ketakutanmu. Setiap malam menghadirkan tantangan unik yang seringkali tidak terlihat oleh orang lain. Kita menjalani hari dengan berbagai masalah yang menumpuk, tetapi ketika malam tiba dan dunia mulai tenang, pikiran kita justru menjadi bising. Ketakutan muncul, kekhawatiran semakin menekan, perasaan tidak mampu menghadapi hari esok mulai merayap perlahan. Di momen seperti inilah kebenaran firman Tuhan harus menjadi pijakan pasti untuk menyelesaikan masalah kehidupan setiap hari. Tuhan tidak hanya memberikan kita firman untuk kita dengar, tetapi juga untuk kita hidupi. Ketika firman itu diterapkan secara nyata, maka hidup kita akan mengalami pemulihan yang sesungguhnya. Masalah dalam kehidupan tidak akan pernah berhenti datang. Ada persoalan ekonomi yang membuat seseorang cemas memikirkan pemasukan yang semakin kecil sementara kebutuhan semakin besar. Ada masalah keluarga yang seringkali membuat suasana hati kacau. Mungkin ada hubungan suami istri yang sedang dingin. Mungkin ada anak yang sulit diatur. Mungkin ada kesalahpahaman yang tidak kunjung terselesaikan. Ada juga masalah dalam pekerjaan, persaingan yang ketat,
target yang tinggi, tekanan dari atasan. Semua itu membuat seseorang merasa dirinya berada dalam jurang yang gelap tanpa pijakan. Namun malam ini Tuhan berkata dalam hati kita bahwa tidak ada satupun masalah yang terlalu besar untuk diselesaikan bersama Dia. Ketika engkau menghadapi masalah ekonomi, jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Tuhan adalah penyedia yang setia dan tidak pernah terlambat memberikan pertolongan. Gunakan hikmat dalam mengatur keuangan, pelajari bagaimana mengutamakan kebutuhan di atas keinginan. Jangan malu untuk memulai dari hal-hal kecil. Setiap langkah bijak yang engkau lakukan adalah wujud iman yang bekerja. Jangan mengeluh, tetapi tetaplah berusaha dengan sepenuh hati. Tuhan akan membuka jalan baru yang bahkan tidak pernah engkau pikirkan sebelumnya. Ketika engkau merasa tidak ada harapan, Tuhan sanggup memberikan peluang dari arah yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Masalah keluarga sering menjadi beban terbesar di dalam hati. Tetapi malam ini Tuhan mengajarkan kita untuk tetap memiliki kasih dan kerendahan hati kepada orang-orang di rumah kita. Jika terjadi pertengkaran, janganlah mengeraskan hati. Mulailah dengan meminta maaf meskipun engkau merasa dirimu yang benar. Ketika ada komunikasi yang terputus, bangun kembali dengan inisiatif yang berasal dari kasih. Jangan menunggu orang lain yang berubah terlebih dahulu. Jadilah pelopor untuk membawa damai. Ketika engkau menunjukkan kasih yang konsisten, Tuhan akan bekerja memulihkan hubungan yang sempat rusak. Rumah adalah tempat di mana kasih Tuhan harus nyata setiap hari. Jangan biarkan iblis mematikan damai di dalam keluarga. Pilih untuk mengasihi meskipun tidak mudah. Dalam dunia pekerjaan, ketika engkau merasa semua orang menilaimu dari hasil kerjamu, ingatlah bahwa Tuhan melihat hatimu. Lakukan setiap tugas dengan ketekunan dan integritas. Jangan takut kalah bersaing hanya karena engkau menolak kebohongan atau kecurangan. Tuhan adalah pembela orang benar. Ia akan membuka pintu promosi yang tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Ketika engkau bekerja bukan hanya untuk manusia tetapi untuk Tuhan, engkau akan melihat berkat yang lebih besar mengalir dalam hidupmu. Jangan menyerah hanya karena hari ini berat. Esok bisa jadi hari di mana Tuhan mengubah seluruh arah hidupmu. Masalah kesehatan seringkali membuat seseorang merasa tidak berdaya. Namun Tuhan tidak akan membiarkan kita berjuang sendirian. Ketika tubuhmu lemah, gunakan waktu untuk beristirahat dan meminta Tuhan memberikan kesembuhan yang sejati. Ikuti apa yang Tuhan izinkan melalui pengobatan dan perawatan. Jangan kalah oleh pikiran negatif yang membuat keadaan semakin parah. Berusahalah untuk tetap percaya bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Ia mampu memulihkan setiap sel yang mengalami kelemahan. Ketika engkau mengisi hati dengan pengharapan, kekuatan rohani akan mengalir dan memberikan energi baru secara nyata. Bagi seseorang yang sedang mengalami luka batin, pengampunan adalah kunci yang sangat penting untuk menyelesaikan masalah. Ketika engkau menyimpan kepahitan, engkau memberikan kesempatan bagi luka itu untuk terus menghancurkan hidupmu sedikit demi sedikit. Tuhan ingin engkau melepaskan pengampunan bukan hanya untuk orang yang bersalah tetapi untuk dirimu sendiri. Ketika engkau mengampuni, engkau sebenarnya sedang memutus belenggu yang mengikat masa depanmu. Jangan biarkan masa lalu mencuri harapan yang Tuhan siapkan. Pilih untuk bebas malam ini, pilih untuk memaafkan meskipun hati masih terasa sakit. Tuhan akan menyempurnakan proses penyembuhan itu setahap demi setahap. Jika engkau menghadapi rasa takut tentang masa depan, serahkan rencana hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Manusia boleh menyusun rencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan langkah-langkahnya. Ketika engkau menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan, engkau tidak lagi berjalan sendirian. Tuhan sendiri yang akan menuntun engkau dalam keputusan-keputusan penting.
Ia akan mengarahkan engkau kepada jalan yang paling tepat. Masa depan bukan sesuatu yang menakutkan jika engkau berjalan bersama Tuhan. Setiap langkahmu akan dipenuhi berkat ketika engkau percaya bahwa Tuhan sudah menunggu engkau di sana. Masalah kesepian adalah pergumulan yang sering dialami banyak orang tanpa diketahui oleh siapapun. Mungkin engkau merasa tidak ada seorang pun yang mengerti. Mungkin engkau merasa tidak memiliki teman untuk berbagi cerita. Tetapi malam ini Tuhan ingin engkau menyadari bahwa Ia selalu menjadi sahabat terdekatmu. Ketika engkau berbicara kepada Tuhan dalam doa, Ia mendengarkan dengan sepenuh hati. Engkau tidak sendirian. Engkau dicintai oleh Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu. Jangan merasa kecil. Jangan merasa tidak layak. Tuhan menciptakan engkau dengan penuh cinta dan Ia sangat peduli pada setiap detail hidupmu. Dalam menghadapi masalah mental dan emosional, jangan bersandar hanya pada kekuatanmu sendiri. Berbicaralah kepada orang yang engkau percayai. Carilah dukungan yang sehat. Jangan malu untuk meminta tolong. Tuhan seringkali menolong melalui kehadiran orang lain. Ketika engkau membuka dirimu kepada seseorang yang Tuhan kirimkan dalam hidupmu, engkau akan menemukan bahwa bebanmu terasa lebih ringan. Namun jangan lupa untuk membawa masalahmu juga kepada Tuhan, karena Dialah sumber pemulihan yang paling menyeluruh. Tuhan mampu menenangkan badai dalam pikiranmu lebih cepat daripada yang engkau bayangkan. Dalam masalah rohani, ketika engkau merasa doamu tidak lagi sehangat dulu atau imanmu terasa melemah, jangan menyerah. Itu adalah tanda bahwa engkau perlu kembali mendekat kepada Tuhan dengan disiplin rohani yang benar. Bacalah renungan, ikutlah dalam ibadah, berdoalah dengan hati yang terbuka. Mulailah lagi meskipun terasa berat. Tuhan selalu siap menyambut engkau kembali. Ia tidak pernah menutup pintu bagi anaknya. Ia ingin hubunganmu dengan Dia bertumbuh semakin dalam. Ketika engkau memberi waktu kepada Tuhan, Tuhan akan memberi kekuatan kepada jiwamu untuk bertahan menghadapi segala tantangan. Dalam setiap sakit hati, dalam setiap air mata, dalam setiap pergumulan yang berat, Tuhan menyimpan berkat besar yang sedang Ia bentuk. Kadang kita hanya perlu menunggu satu langkah lagi untuk melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Jangan berhenti berharap, jangan berhenti percaya, jangan biarkan keputusasaan mengambil alih. Tuhan sedang memperhatikan setiap detail perjalanan hidupmu. Ia tidak akan membiarkan engkau jatuh tanpa ada tangannya yang siap menyambut. Tuhan sedang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Setiap malam sebelum kita tidur, kita harus menyerahkan segala beban dan kekhawatiran kepada Tuhan. Buatlah doa yang sederhana tetapi tulus. Katakan bahwa engkau percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Katakan bahwa engkau bersyukur untuk hari yang sudah engkau lalui. Katakan bahwa engkau akan melangkah bersama Tuhan di hari berikutnya. Ketika engkau menyerahkan semuanya kepada Tuhan dalam doa, engkau sedang memindahkan beban besar dari pundakmu ke tangan Tuhan yang penuh kuasa. Tidurlah dalam iman bahwa Tuhan menjaga engkau dengan sempurna. Jika engkau menghadapi masalah yang tidak kunjung selesai, jangan cepat menyimpulkan bahwa Tuhan tidak peduli. Tuhan bekerja dengan waktu dan cara yang berbeda dari manusia. Ia ingin membawamu kepada rencana terbaik yang sudah Ia siapkan. Ketika engkau taat dalam hal-hal kecil, Tuhan akan mempercayakan hal-hal besar di dalam hidupmu. Malaikat Tuhan sedang berjaga mengelilingi engkau malam ini. Tuhan sedang menuntun engkau kepada kemenangan yang akan engkau saksikan dengan mata kepala sendiri. Saat engkau membuka mata di pagi hari, engkau akan melihat bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Masalah mungkin masih ada, tetapi engkau tidak lagi menghadapinya seorang diri. Engkau menghadapi semuanya bersama Tuhan.
Dan setiap hari engkau akan menyaksikan bagaimana Tuhan menyediakan pertolongan tepat pada waktunya. Setiap langkah dalam hidupmu akan memancarkan bukti pemeliharaan Tuhan yang nyata. Maka malam ini, percayakan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Serahkan seluruh bebanmu kepada Dia yang sanggup memikulnya. Engkau diciptakan bukan untuk hidup dalam ketakutan, tetapi untuk hidup dalam kemenangan. Engkau tidak dipanggil untuk berjalan dalam kekalahan, tetapi untuk berjalan dalam kuasa kasih Tuhan. Pejamkan matamu dan izinkan Tuhan bekerja. Tidurlah dengan damai dalam pelukan kasih-Nya. Tuhan akan memulihkan kekuatanmu dan memberikan harapan baru di esok hari. Semua air mata yang engkau teteskan malam ini akan Tuhan gantikan dengan sukacita yang berlimpah pada waktunya. Tetap percaya, tetap berharap, tetap berpegang pada kasih Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan apa yang sudah Ia mulai di dalam hidupmu. Amin. Sekarang tidurlah dengan hati yang damai. Segala sesuatu yang tidak mampu engkau selesaikan hari ini serahkan kepada Yesus. Ia akan menyempurnakannya pada waktu yang terbaik. Besok, engkau akan melihat bahwa kasih Tuhan tetap bekerja dan imanmu akan semakin kokoh di dalam Dia. Tuhan memberkati tidurmu dan memulihkan kekuatanmu. Amin. Demikian renungan dan khotbah kita pada malam hari ini. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menutup segmen renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas malam yang penuh anugerah ini, di mana kami boleh merenungkan firman-Mu. Terima kasih atas penyertaan dan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul dengan berbagai persoalan hidup. Kiranya, tangan-Mu yang penuh kuasa menyentuh dan menyembuhkan saudara-saudara kami yang menderita penyakit kronis. Kami percaya, tidak ada yang mustahil bagi-Mu, Tuhan, dan kami memohon anugerah kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang tertekan oleh masalah ekonomi. Berikanlah jalan keluar, kesempatan, dan berkat yang mencukupi kebutuhan mereka, agar mereka tidak kehilangan harapan. Untuk jemaat yang sedang menghadapi masalah keluarga, percintaan, dan rumah tangga, kami mohonkan damai sejahtera-Mu turun atas mereka. Pulihkan hubungan yang retak, lembutkan hati yang keras, dan biarlah kasih-Mu memulihkan setiap relasi. Ya Tuhan, kami juga memohon agar Engkau mengajarkan kami untuk senantiasa bersyukur dalam segala keadaan. Tanamkan sukacita-Mu dalam hati kami, sehingga di tengah tantangan hidup, kami tetap dapat bersukacita dan memuliakan nama-Mu. Terakhir, kami menyerahkan setiap rencana dan kegiatan jemaat ke dalam tangan-Mu. Kiranya semua berjalan lancar tanpa hambatan, dan melalui setiap pelayanan, nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih, Tuhan, untuk malam ini, kami serahkan kehidupan kami ke dalam penyertaan-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara, dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan, rindukan selalu di dalam kehidupan kita. Apapun situasi dan keadaan saudara, rindukan selalu Tuhan dalam hidup saudara, dan ketika engkau merindukan Tuhan dalam hidupmu,
engkau akan melihat Tuhan memulihkan kehidupan saudara. Tuhan memulihkan saudara apapun keadaan saudara. Tuhan memulihkan. Puji Tuhan, saat ini kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan dalam hidup kita dan kita dapat meraih janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Ya Bapa, di mana saat ini kami sudah belajar bahwa pasti ada waktu pemulihan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan kami tahu bahwa pemulihan itu akan Engkau kerjakan ketika kami rindu dan haus akan Engkau. Dan kami tahu bahwa Tuhan berikan pemulihan. Tuhan memberi keberuntungan di dalam kehidupan kami adalah di mana sekalipun kami menghadapi situasi sulit sekalipun, kami menghadapi masalah pun, itu dapat menyatakan kasih karunia-Mu. Sekalipun kami berada dalam situasi sulit seperti di padang gurun, selalu ada kasih karunia-Mu yang dinyatakan bagi kami dan kami pun belajar ya Tuhan bahwa sekalipun kami tidak sempurna, ketika kami merindukan Engkau dan kembali kepadamu, Engkaulah yang terlebih dahulu berlari merangkul kami, menyatakan kasih-Mu bagi kami. Artinya siapapun kami dan bagaimana kami, terimalah kami di hadapan-Mu ketika kami rindu akan Engkau dan Engkau akan memulihkan kami. Tuhan yang kami percaya, sesuai dengan janji firman-Mu, juga bahwa Engkau akan membangun segala runtuhan, segala masalah, persoalan beban, apapun itu penyakit, apapun itu Tuhan, akan dipulihkan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Bapa yang di surga, kami bersyukur buat janji firman-Mu dan kami akan terapkan firman-Mu di mana kami akan selalu merindukan Engkau. Di dalam hidup kami ini Bapa, hamba berdoa, jamah, lawat dan berkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan malam hari ini, mereka selalu merindukan Tuhan dan pulihkanlah kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara dan kita sepakat di hadapan Tuhan, terhadap apa yang saudara rindukan tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mukjizat apapun dan bagaimanapun. Situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli. Allah sanggup dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya, datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun, berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa dan saudara tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan. Waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat di sana, Dia akan menolong, menyatakan mukjizat-Nya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pada malam hari ini. Saya rindu kepada saudara untuk berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara. Apapun yang saudara rindu untuk naikkan atau sampaikan kepada Tuhan saat ini, saya rindu agar saudara memulai saat ini. Saudara ungkapkan di hadapan Tuhan dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di surga, saat ini Tuhan dengarkan seruan anak-anak-Mu. Bapa dengarkan tangisan anak-anak-Mu. Apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini? Mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka.
Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan curahan tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Legakanlah Tuhan segala kerinduan anak-anak-Mu. Bapa, jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat dan yang sedang memohon kuasa-Mu, menjamah mereka mengangkat segala beban mereka, Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, ulurkanlah perhatian-Mu Tuhan, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka, berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu, bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat. Mereka yakin bahwa hanya Engkaulah Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Mereka juga memohon campur tangan-Mu atas masalah dan persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan masalah atau persoalan yang sedang mereka hadapi. Bantulah mereka Tuhan dan berilah jalan keluar. Engkaulah Allah yang menolong anak-anak-Mu bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar. Tapi di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil. Tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini, masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan. Tetapi bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mukjizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita sangat berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan orang yang sakit, orang buta dapat melihat, orang lumpuh dapat berjalan, hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mukjizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu. Hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini, Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib, sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa bersama dengan anak-anak-Mu, kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mukjizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, kiranya Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mukjizat-Mu bagi mereka, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Di dalam nama-nama Yesus, angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, jamah tubuh yang sakit saat ini dan berikan mukjizat-Mu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang lumpuh dapat berjalan, yang buta dapat melihat lagi, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus kami percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan.
Engkau sanggup menyembuhkan anak-anakmu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus, mukjizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anakmu dicabut. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anakmu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anakmu yang mengalami diabetes. Dalam nama Yesus Kristus, sembuhkan anak-anakmu yang sedang mengalami diabetes. Dalam nama Yesus, nyatakan mukjizat-Mu bagi anak-anakmu yang sedang mengalami diabetes. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan campur tangan-Mu. Nyatakan mukjizat-Mu. Sembuhkan anak-anakmu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, mukjizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anakmu. Saat ini untuk mereka yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu dan jamah mereka. Kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anakmu yang sakit asam lambung. Nyatakan mukjizat-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anakmu dan berikan kesembuhan bagi mereka. Berikan mukjizat bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit asam lambung, di dalam nama Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Hanya Engkau Allah yang ajaib dan Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali yang sedang mengalami kegagalan. Saat ini dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mukjizat-Mu. Nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu saat ini. Kami juga berdoa anak-anakmu yang mengalami hipertensi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu dan netralkan ya Tuhan. Normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mukjizat dalam kehidupan anak-anakmu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu. Sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara saat ini. Bapa kami yang di surga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anakmu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, kami mohonkan kesembuhan daripada-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Kiranya kami mendapatkan mukjizat Tuhan. Kiranya kami memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Kiranya Tuhan mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka di dalam tubuh mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada saudara kami yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mukjizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari ikut bersaksi di hadapan Tuhan, bersaksi kepada anak-anak Tuhan lainnya dengan cara menuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini. Supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan, ceritakan hal bahagia itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara bahwa Allah kita ajaib, dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak atau siapapun yang sedang mengalami sakit dan keluarga saudara saat ini.
Mari kita berdoa dan panjatkan permohonan kita di hadapan Tuhan. Bapa yang ada di surga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mukjizat termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit kiranya sembuhkan, kalau ada suami yang sakit kiranya disembuhkan, kalau ada yang istri yang sakit kiranya sembuhkan Tuhan, kalau ada anak-anak yang sakit, berikan kesembuhan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersukacita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, berikan selalu kepada kami kesehatan ya Tuhan. Hanya Tuhan yang memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan. Izinkanlah kami agar kami tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan, agar kami selalu diberikan kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami naikkan segala pujian dan segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami. Saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara, mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu di masa sulit ini. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan, ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi, bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan di dalam nama Yesus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka. Hamba berdoa, kiranya berkati segala usaha pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi mereka, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik. Di dalam nama Yesus, berkati juga para buruh. Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan, Tuhan bekerja, Tuhan bertindak,
Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh. Engkau Allah yang sanggup bekerja. Engkau Allah yang sanggup melakukan mukjizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi banyak penyakit dan sulit seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan berkati para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mukjizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan, bagi kehidupan para medis. Jaga dan lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksi bahkan saat ini. Apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Dan juga Tuhan mau campur tangan dalam hidup mereka. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara. Karena saat ini keluarga itu yang terpenting. Keharmonisan keluarga adalah suasana surga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita saat ini. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di surga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga dan anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri dan anak-anaknya. Berkati keluarga mereka agar menjadi keluarga yang harmonis dan keluarga yang takut Tuhan. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Bapa di surga, dan dalam nama Tuhan Yesus, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini untuk kita naikkan syukur kita, naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Saat ini Tuhan, kami percaya mukjizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur atas campur tangan-Mu. Kami puji dan sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu dan juga atas segala campur tangan-Mu. Kami puji dan kami sembah hanya kepada Tuhan saja. Syukur bagi-Mu. Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih dan kami percaya mukjizat Tuhan telah dikerjakan untuk kami dan kami percaya mukjizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Kami naikkan segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita juga. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama-sama kepada Bapa di surga saat ini. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta ini. Kami mengasihi bangsa ini. Kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu dan selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Bangsa ini perlu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi mereka anak-anak-Mu yang hidup di dalam bangsa ini, jadikan menjadi terang-Mu. Jadikan jadi saksi untuk hamba-hamba-Mu di bangsa ini. Jadikan semuanya menjadi saksi terang Tuhan, untuk menuai jiwa-jiwa, pakai semua anak-anak-Mu. Pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa yang memerlukan keselamatan kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan. Untuk menjangkau jiwa-jiwa, dalam nama Yesus berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa ini kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan. Kami juga berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan, agar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju.
Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa sulit ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong, agar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Agar kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus berkatilah Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik. Demi kemajuan bangsa dan negara, kiranya Tuhan campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami, berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua dalam nama Yesus, ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa yang ada di surga, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mukjizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengaduan kami kepada-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagi-Mu. Bapa, kami percaya mukjizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan dan dengan penuh iman kami berdoa, dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya percaya melalui video ini, saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Saudara sudah dikuatkan dan saya percaya, saudara diberkati melalui firman Tuhan dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan. Dan saya percaya, saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini. Saudara rohani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya, amin. Mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara dan jadilah anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya. Shalom.